Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahnaf dengan NIM 2210123, kelas PAI UIN Dato Karama Palu. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya tentang gaya belajar pada mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama, pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah suatu cara dalam menerima, mengolah, mengingat, dan menerapkan informasi dengan mudah. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, guru dapat membantu siswa belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki siswa, sehingga prestasi belajar siswa dapat tumbuh dengan baik melalui pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya. Selanjutnya, gaya belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal pada proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, menurut Yunshirno, gaya belajar adalah sesuatu yang penting agar proses belajar bisa menyenangkan dan hasilnya pun memuaskan. Gaya belajar merupakan kunci sukses untuk mengembangkan kinerja dalam belajar. Ini bisa diterapkan dalam teknik memperoleh pengetahuan atau informasi secara individu atau dalam dunia kerja sekalipun. Kemudian, menurut Munif Chatib, gaya belajar adalah cara informasi masuk ke dalam otak melalui indera yang dimiliki. Pada saat informasi akan ditangkap oleh indera, maka bagaimana informasi tersebut disampaikan berpengaruh pada kecepatan otak menangkap informasi dan kekuatan otak menyimpan informasi tersebut dalam ingatan atau memori. Selanjutnya, macam-macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Siswa yang bergaya belajar visual yang memegang peranan penting adalah mata atau penglihatan. Mereka cenderung belajar melalui apa yang mereka lihat. Siswa mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi wajah gurunya untuk mengerti materi pelajaran. Mereka cenderung untuk duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. Mereka berpikir menggunakan gambar-gambar di otak mereka dan belajar lebih cepat dengan menggunakan tampilan-tampilan visual seperti diagram, buku pelajaran bergambar, dan video. Di dalam kelas, anak visual lebih suka mencatat sampai detail-detailnya untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengarannya. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Mereka dapat mencerna dengan baik informasi yang disampaikan melalui tone atau suara, pitch, tinggi rendahnya, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditori lainnya. Informasi tertulis terkadang sulit diterima
oleh siswa bergaya belajar auditori. Siswa bergaya belajar seperti ini biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras dan mendengarkan kaset. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Siswa seperti ini tidak tahan untuk duduk berlama-lama mendengarkan pelajaran dan merasa bisa belajar lebih baik jika prosesnya disertai kegiatan fisik. Kelebihannya, mereka memiliki kemampuan mengkoordinasikan sebuah tim di samping kemampuan mengendalikan gerak tubuh. Selanjutnya, strategi untuk mempermudah proses gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Kedua, ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Ketiga, gunakan multimedia seperti komputer dan video. Keempat, ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Ajak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi, baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Kedua, membaca materi pelajaran dengan keras. Ketiga, gunakan musik. Keempat, diskusikan ide secara verbal. Kelima, merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong untuk mendengarkannya sebelum tidur. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Jangan paksa untuk belajar sampai berjam-jam. Kedua, ajak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Ketiga, gunakan warna terang untuk menyoroti hal-hal penting dalam bacaan. Yang keempat, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Selanjutnya, dampak gaya belajar terhadap pendidikan. Yang pertama, tingkat keberhasilan siswa. Gaya belajar mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Kemampuan siswa untuk memahami mata pelajaran tentunya akan berbeda-beda tergantung pada gaya belajarnya. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami gaya belajar siswa agar dapat merancang model pengajaran yang efektif. Yang kedua, prestasi belajar. Gaya belajar juga mempengaruhi prestasi belajar siswa. Penelitian menunjukkan bahwa gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik secara bersama-sama memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami gaya belajar siswa agar dapat membantu siswa belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi. Selanjutnya,
Pembahasan materi kelompok pertama sampai terakhir pada mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Materi pertama, landasan dan prinsip pengembangan kurikulum PAI. Pengertian kurikulum. Secara harfiah, kata kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu a little race course atau jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga, yang kemudian dialihkan ke dalam pengertian pendidikan menjadi circle instruction, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Dalam bahasa Arab, kurikulum bisa diungkapkan dengan manhaj, yang berarti jalan yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Kurikulum didefinisikan sebagai satu budaya dan ilmu pengetahuan untuk membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran kepada kumpulan murid yang tertentu. Kurikulum adalah matlamat pendidikan yang meliputi segenap aspek ilmu pengetahuan, peranan guru dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan membudayakan ilmu pengetahuan, dan juga bagaimana kaedah dan metodologi dalam mengukur dan menilai sesuatu kurikulum. Ada beberapa landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama, landasan filosofi. Kedua, landasan sosial budaya agama. Ketiga, landasan ilmu pengetahuan. Keempat, landasan kebutuhan masyarakat. Kelima, landasan perkembangan masyarakat. Keenam, landasan psikologi. Adapun prinsip-prinsip kurikulum PAI, yang pertama, prinsip relevansi. Kedua, prinsip efektivitas dan efisiensi. Ketiga, prinsip berasaskan ajaran Islam. Keempat, prinsip kontinuitas dan fleksibilitas. Kelima, prinsip integrasi. Keenam, prinsip mutu. Materi kedua, komponen dan model pengembangan kurikulum. Ada beberapa komponen-komponen kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Komponen ini sangat penting karena melalui tujuan, materi, proses, dan evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan mencapai tujuan kurikulum dimaksud. Dalam sebuah kurikulum, lembaga pendidikan terdapat dua tujuan, yaitu yang pertama, tujuan yang dicapai secara keseluruhan. Kedua, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Yang kedua, komponen materi. Komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud dengan komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman,
dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Ketiga, komponen metode. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Keempat, komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi juga digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Dengan evaluasi, dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran, keberhasilan siswa, guru, dan proses pembelajaran. Selanjutnya, model pengembangan kurikulum. Yang pertama, top-down. Model ini disebut juga model administratif atau garis komando, merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin yang paling dikenal. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atasan sampai bawahan yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan kurikulum. Kedua, grassroots. Pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots yang disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah. Selanjutnya, materi ketiga, peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Pertama, sebagai implementer atau pelaksana. Kedua, sebagai developer atau pengembang. Ketiga, sebagai adapter atau penyelaras. Keempat, sebagai research atau peneliti. Selanjutnya, dasar dalam pengembangan kurikulum PAI. Pertama, dasar filosofis memiliki fungsi sebagai penentu tujuan umum pendidikan Islam. Kedua, dasar sosiologis berfungsi untuk memberikan dasar kesesuaian dengan kebutuhan budaya masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ketiga, dasar organisasi berperan untuk memberikan dasar dalam membentuk bagaimana bahan pelajaran itu disusun dan diatur jenjang dan jenis mata pelajaran. Keempat, dasar psikologis berperan untuk menganalisis perkembangan komunikasi antara guru dan murid.
Materi keempat, dinamika pengembangan kurikulum KBK, KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, dinamika pengembangan kurikulum KBK. Kurikulum berbasis kompetensi atau yang lebih sering kita kenal dengan KBK merupakan sebuah konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, orang tua, dan masyarakat, baik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, memasuki dunia kerja, maupun sosialisasi dengan masyarakat. KBK pada prinsipnya adalah menggeser orientasi kurikulum dari yang berbasis konten kepada orientasi kurikulum yang berbasis pada kompetensi. Kompetensi memiliki landasan yang kuat yang mana dibangun di atas domain pengajaran yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Sehingga jika siswa disebut dapat menjelaskan atau dapat melakukan, maka hal itu telah mendapat dukungan dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, dinamika pengembangan kurikulum KTSP. Dalam Standar Nasional Pendidik, pasal 11 ayat 15, dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 1 dan 2, yakni pertama, pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan yang mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. KTSP resmi diberlakukan secara nasional dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Pemdiknas Nomor 24 Tahun 2006. Pengembangan kurikulum KTSP berpedoman pada standar kompetensi, kompetensi dasar, standar isi, dan standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai acuan pembelajaran di sekolah dengan menekankan pencapaian kemampuan minimal pada setiap tingkatan kelas dan pada akhir satuan pendidikan. Ketiga, dinamika pengembangan kurikulum K13. Kurikulum ini adalah kurikulum terbaru yang mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2013 sampai 2014. Pengembangan kurikulum 2013 ini diharapkan mampu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Adapun elemen yang berubah pada kurikulum 2013 ini adalah pada standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian.
Kompetensi lulusan kurikulum ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan antara soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Keempat, dinamika pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kebijakan Merdeka Belajar tersebut dilaksanakan tidak tanpa alasan. Paling tidak ada 3 alasan yang mendukungnya. Pertama, peraturan pendidikan selama ini umumnya bersifat kaku dan mengikat seperti aturan terkait ujian nasional dan aturan RPP, serta aturan penggunaan dana BOS dan lain sebagainya. Peraturan tersebut terbukti tidak efektif untuk mencapai tujuan nasional pendidikan. Kedua, ketidakefektifan pencapaian tujuan nasional pendidikan terlihat pada hasil belajar peserta didik di komparasi tes internasional. Hal tersebut menunjukkan peserta didik kita masih lemah dalam aspek penalaran tingkat tinggi, khususnya dalam hal literasi dan numerasi. Ketiga, kebijakan Merdeka Belajar yang tidak bersifat kaku dan mengikat atau fleksibel diharapkan dapat mengatasi keragaman kondisi, tantangan, dan permasalahan pendidikan yang berbeda antar sekolah. Materi kelima, evaluasi kurikulum. Pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan bagian penting dalam proses pengembangan kurikulum, baik dalam pembuatan kurikulum baru, memperbaiki kurikulum yang ada, ataupun menyempurnakannya. Sebelum suatu kurikulum diberlakukan secara nasional, diperlukan adanya fase pengembangan di mana kurikulum yang baru tersebut dirancang dengan cermat dan diuji cobakan dalam lingkungan terbatas, sebelum akhirnya diputuskan untuk disebarluaskan ke semua lembaga pendidikan. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Indikator kinerja yang akan dievaluasi di sini adalah efektivitas program. Dalam arti luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, relevansi, efisiensi, dan kelayakan program. Kemudian, langkah-langkah evaluasi kurikulum. Menurut Hermana Sumantri, menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan evaluasi kurikulum ada 10 tahap, yakni pertama, mempelajari program. Kedua, menuliskan latar belakang atau alasan mengapa melakukan evaluasi. Ketiga, menentukan apa yang ingin diketahui dan menuliskan pertanyaan evaluasi. Keempat, menentukan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan evaluasi. Kelima, merancang evaluasi. Keenam, mengumpulkan informasi atau data. Ketujuh, menganalisis informasi atau data. Kedelapan, merumuskan
kesimpulan. Kesembilan, menginformasikan hasil. Dan kesepuluh, memanfaatkan hasil untuk membuat keputusan, mengubah atau melanjutkan program.